Bab 431. Biarkan Anda merasakan pukulan uang. Faktanya, Qin Feng memang tidak mau dan bahkan terlalu malas untuk berbicara dengannya. Belum lagi, Qin Feng sama sekali tidak tertarik dengan apa yang disebut puluhan ribu tanda tangannya. Cara wanita ini berbicara saja sudah membuatnya tidak senang. Jadi dia tidak mau ikut campur. Namun saat ini, pemuda kaya itu melihat sekeliling dan menemukan Chen Rut. Matanya tiba-tiba berbinar dan dia segera mendekat untuk berlutut dan menjilatnya. Nona Ruth, mengapa Anda tidak menunggu saya? Saya dengar Anda akan pergi ke Shanghai. Saya kenal dengan tempat itu. Keluarga saya telah membuka 32 cabang. Salah satunya di Shanghai. Petik 2. Bagaimana kalau aku ikut denganmu? Petik 2 petik 2. Oke. Zhao Lusi adalah seorang pencuri dan tidak menolak. Meskipun dia tidak tertarik pada Shen Shuai, keluarga Shen di belakangnya berkecimpung dalam bisnis internet. Terakhir kali, berkat Shen Shuai, dia mampu melejit dalam sesi pemungutan suara penonton nasional di sebuah kompetisi penting, memimpin tempat kedua dengan beberapa juta suara. Orang seperti itu cukup mumpuni untuk menjadi ban serep. Bagus. Shen Shuai sangat gembira saat menerima jawaban Chen Rut. Anda tahu, dia menganggap Chen Rut sebagai dewi dalam mimpinya. Dia telah mengikuti pantatnya, berlutut dan menjilatnya selama lebih dari setengah tahun. Tapi Chen Rut adalah seorang bintang, dan dia terlalu sombong. Dia selalu menolak untuk menyetujui pengejarannya, dan sikapnya panas dan dingin. Tapi kali ini, dia merasa bisa melakukannya lagi. Shen Shuai ingin duduk bersama Chen Rut untuk meningkatkan hubungan mereka. Tetapi ketika dia melihatnya, dia menyadari bahwa sudah ada seseorang yang duduk di sebelahnya. Itu adalah Qin Feng. Hei, Shen Shuai segera berdiri dan berteriak kepada Qin Feng. Nak, kamu benar-benar tidak memiliki penglihatan sama sekali. Menyerahlah. Aku ingin posisi ini. Qin Feng terlalu malas untuk peduli dengan Raja Laut Betina dan jilatannya anjing. Saya tidak berencana melakukan apapun dengan itu. Saya tidak menyangka anjing yang menjilati ini menjadi begitu sombong. Tiba-tiba, dia mengerutkan kening karena tidak senang, dan cahaya dingin muncul di matanya. Apakah kamu mendengar itu? Shen Shuai sedikit tidak sabar dan terus mendesak. Hei, nak, aku sudah bilang padamu untuk menyingkir. Apakah kamu tuli? Qin Feng menatap pria itu dengan dingin dan berkata dengan dingin. Kenapa? Pesawat ini milik keluargamu. Hah? Shen Shuai mendengus dingin dan berkata dengan arogan. Nak, aku khawatir kamu tidak tahu siapa aku, kan? Aku putra tertua dari keluarga Shen dari ibu kota kekaisaran. Dan saya, keluarga Shen, adalah pemilik Shen Teknologi, raksasa internet di Daxia saat ini. Biar saya beritahu Anda, saya bahkan tidak tahu berapa banyak jet pribadi yang saya miliki. Lagi pula, aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Setelah mengatakan itu, dia dengan arogan mengeluarkan dompetnya, mengeluarkan setumpuk uang kertas, dan melemparkannya ke pelukan Qin Feng dengan penuh kasih sayang dan arogansi. 20.000. Apakah itu cukup? Ambil uangnya dan keluar dari sini. Apakah kamu layak duduk di sebelah Dewi Agungku Chen Rut? Aku menolak, kata Qin Feng acuh tak acuh. Hah. Shuai Shen segera mengangkat alisnya dan bercanda dengan senyuman jahat. Saya tidak menyangka bahwa orang biasa yang rendah hati akan memiliki nafsu makan yang cukup besar. Oke, itu terlalu sedikit, bukan? 30.000. Aku akan memberimu 30.000 lagi. Aku hanya akan memberimu lebih sedikit. Bukankah itu hanya uang? Petik 2 petik 2. Saat dia mengatakan itu, dia melemparkan beberapa lembar uang lagi ke pelukan Qin Feng. Shuai sangat meremehkan dan berbicara dengan arogan. Dan cara dia memberikan uang kepada Qin Feng bahkan lebih merendahkan, seperti mengusir seorang pengemis. Hoa, tiba-tiba, mata Qin Feng menjadi tajam, menatap Shen Shuai seperti pedang, dengan cahaya berbahaya berkedip di matanya. Apa yang baru saja kamu katakan? Kamu adalah rakyat jelata, bukan? Shen Shuai sombong dan memandang rendah Qin Feng dan berkata, lihat apa yang kamu lakukan. Itu tidak semahal satu tali sepatu yang hilang. Itu cukup untuk penghasilanmu selama setahun, kan?
Petik 2. Hahaha, bagaimanapun, keluarga Sen sangat berkuasa dan terkenal di dunia bisnis. Meskipun Sen Shuai gila, dia punya modal untuk menjadi gila. Siapa yang menjadikan seseorang menjadi tuan muda dari keluarga kaya? Bahkan ada banyak orang yang diam-diam mulai iri pada Qin Feng, yang bisa mendapatkan 50.000 yuan secara cuma-cuma hanya dengan memberi jalan bagi Tuan Sen untuk mengejar seorang wanita. Hal yang bagus. Kenapa bukan giliran mereka? Di depan semua orang, dia justru dipermalukan oleh seorang pemuda kaya raya dari keluarga kaya raya. Qin Feng bahkan ingin tertawa. Keluarga Sen. Apakah keluarga Sen tidak ada apa-apanya di ibu kota kekaisaran? Jadi bagaimana dengan keluarga Panjang? Keluarga berusia 1000 tahun. Tanda seru. Jika pemuda kaya yang sombong ini mengetahui bahwa dia adalah dewa perang yang mulia di Zhongzhou, pemimpin dari 100 jenderal, Tuan Muda Gerbang Naga, Jenderal Naga Bintang 3, penerus Santo Medis, dan banyak lainnya kehormatan dan identitas. Aku ingin tahu seperti apa ekspresinya nanti. Tapi Qin Feng tidak marah, dan tidak perlu memamerkan ototnya di depan semut yang tidak tahu apakah harus hidup atau mati. Di bawah desakan arogan Sen Shuai, dia tidak berkata apa-apa dan mulai mengambil segepok uang kertas di tubuhnya. Haha, ketika Sen Shuai melihat Qin Feng mulai mengambil uang itu, dia mengira dia akhirnya berkompromi dan tertawa terbahak-bahak. Nak, bukankah kamu begitu berani tadi? Sekarang kamu menyerah. Tapi itu benar. Kamu tidak akan mendapatkan hasil yang sama jika kamu melawanku. Ambil uangmu dan keluar dari sini dan menghilang dari pandanganku. Petik 2. Melihat Qin Feng mengambil uang itu, Chen Lucy di samping juga menjadi cemas. Begitu pria ini menyerah, bukankah Sen Shuai duduk di sebelahnya? Penuh kebencian, dia tidak ingin berjalan dengan anjing pesek yang hanya tahu cara berlutut dan menjilat. Tetapi sekarang setelah masalahnya selesai, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dengan marah, Chen Lucy menatap Qin Feng dengan ketidakpuasan, merasakan gelombang penghinaan di hatinya. Saya pikir orang ini adalah pria yang berkarakter, tetapi saya tidak menyangka dia begitu lembut dan dipecat hanya dengan sedikit uang. Mendengus, hal-hal yang tidak berguna. Saat ini, Qin Feng sudah mengambil uang di tangannya dan segera berdiri. Dia menatap Sen Shuai yang arogan di depannya dengan mata menyala-nyala. Saat berikutnya, di hadapan semua orang, dia benar-benar membuat gerakan yang mengejutkan. Dia mengambil segepok uang dan menamparkan wajah Shuai Sen dengan tajam. Bang! Tiba-tiba, uang beterbangan di langit, seperti dewi yang menaburkan bunga. Ah, Sen Shuai tertangkap basah dan terlempar mundur beberapa langkah. Pipinya merah dan bengkak, dan sudut mulutnya berdarah. Rasanya panas. Wajahku seperti terbakar, dan aku langsung menjerit kesakitan. Qin Feng sekuat naga, menatap Sen Shuai dengan mata seperti semut. Kamu terus berbicara tentang uang. Sepertinya kamu sangat menyukai uang. Jadi izinkan aku memberimu gambaran tentang pemukulan uang. Ya Tuhan, semua orang tercengang dan tidak percaya. Gila, anak laki-laki ini tahu bahwa ini adalah putra tertua dari keluarga Sen di ibu kota kekaisaran. Tapi dia masih berani menyerangnya. Ini sangat berani. Lagi pula, bukankah ini hanya soal pergantian tempat duduk atau semacamnya? Mengapa repot-repot dengan uang? Bab 432. Menjadi pengawal. Saat ini, apalagi penumpang yang ada di dalam kabin. Bahkan Chen Ru terkejut. Dia awalnya mengira orang ini berencana mengambil uang Tuan Sen dan pergi dengan putus asa. Tapi aku tidak menyangka dia akan begitu keras kepala. Bukan saja dia tidak menyerah, dia bahkan akan memukuli Shuai Sen. Orang ini agak berani. Pada saat ini, rasa jijik terhadap Qin Feng menghilang dari mata Chen Lucy, dan malah menunjukkan sedikit penghargaan. Sialan, Sen Shuai sangat marah. Dia menutupi wajahnya yang terkena uang itu dan menatap Qin Feng dengan marah. Kemarahan di matanya hampir seperti menyemburkan api. Kamu bocah. Kamu, beraninya kamu memukulku. Tahukah kamu siapa aku? Aku adalah tuan muda keluarga Sen di ibu kota kekaisaran. Harga, petik 2. Di seluruh dunia bisnis Daxia,
Jika kita ingin mengatakan siapa raksasa di industri internet, saya khawatir Sen Teknologi berada di peringkat kedua, dan tidak ada yang berani menduduki peringkat pertama. Bisnis internet sangat menguntungkan, dan keluarga Sen sama kayanya dengan negara lain. Bahkan di ibu kota kekaisaran, di mana dia tidak semulia orang yang berkuasa, tidak ada yang berani memprovokasi dia dengan mudah. Dia selalu menjadi satu-satunya yang menindas orang lain. Tanpa diduga, di siang hari bolong dan di depan umum, dia, putra tertua keluarga Sen, akan diintimidasi oleh orang lain. Itu bisa ditoleransi, tapi sungguh tidak tertahankan. Dia tidak bisa menelan nafas ini. Qin Feng mendengus dingin dan berkata dengan tenang, saya tidak peduli siapa Anda. Bahkan jika Anda adalah Raja Surga. Jika Anda mengambil inisiatif untuk memprovokasi saya, Anda tetap tidak beruntung. Tidak ingin mati. Pergi saja dan jangan mati di sini. Penguntit. Kalau tidak, akan ada konsekuensinya. Petik 2. Kamu, hidung tampan Sen bengkok. Pada saat ini, dia sangat membenci Qin Feng sehingga dia ingin mencabik-cabik anak ini. Tapi kali ini dia keluar hanya untuk menjilat Chenrut. Dia pergi dengan tergesa-gesa, tanpa rencana, dan dia bahkan tidak membawa pengawal. Apalagi anak ini terlihat sangat kuat dan sulit sekali diajak main-main. Sen Shuai tidak berani mengambil tindakan. Anak baik. Kamu punya nyali. Sen Shuai, yang tidak mampu menahan amarahnya, mulai mengancam dengan ganas. Saya baru saja mengingat ini. Tapi saya beritahu Anda, keluarga Sen saya memiliki cabang di seluruh negeri. Dan ada orang-orang dari saya di Shanghai. Tujuan penerbangan ini. Setengah jalan. Kalau tidak, kamu akan mati begitu pesawat mendarat. Petik 2. Oh, Qin Feng mengangkat alisnya dan bertanya dengan santai. Jika kamu benar-benar memiliki kemampuan, gunakan saja. Jika aku mengerutkan kening, aku akan menjadi cucumu. Petik 2. Anak itu sangat tangguh. Saya tiba-tiba menjadi lebih marah. Saya langsung mengeluarkan ponsel saya dan mulai mengguncang orang. Hei, saya berada di pesawat yang terbang ke Shanghai. Saya baru saja dipukuli. Dengar, segera hubungi semua orang dari cabang Shanghai. Begitu anak itu mendarat, dia akan dihukum oleh saya. Dia. Setelah menelepon, Sen Shuai menatap Qin Feng lagi. Sudah kubilang, ketika kita sampai di Shanghai, kamu tidak akan bisa melarikan diri. Tunggu sampai mati. Kekuatannya meletus, dan dia mengangkat tinjunya untuk bertarung. Sen Shuai sangat ketakutan hingga dia langsung pipis. Dia panik, seperti anjing yang tenggelam, dan tersandung tanpa berani menoleh ke belakang. Itu saja. Qin Feng membersihkan pakaiannya. Lalu dengan angkuh kembali ke tempat duduknya di depan mata semua penumpang di kabin yang terkejut. Melipat tangan di dada, menutup mata dan beristirahat. Seolah-olah tidak ada apa-apa telah terjadi. Tapi semua penumpang berkeringat untuknya. Anak ini mungkin akan mati. Dia tidak tahu bagaimana cara mengalahkan tuan muda keluarga Sen di ibu kota kekaisaran. Dan dia pasti tidak akan bisa mendapatkan bantuan apapun. Sen Shuai telah memanggil seseorang. Saya khawatir akan ada seseorang yang menunggu di luar segera setelah pesawat mendarat. Pria tampan. Saat ini, cara Chenrut memandangnya benar-benar berubah. Tubuh lembut, tanpa tulang dan seksi menempel padanya secara ambigu. Bibir merahnya mendekati telinganya. Dan dia berkata dengan senyuman menawan, saya pikir kamu pengecut. Tapi saya tidak berharap kamu menjadi laki-laki. Petik 2. Terima kasih atas bantuanmu barusan. Aku sangat menyukaimu. Mengapa kamu tidak bekerja untukku mulai sekarang dan menjadi pelindung bungaku? Aku akan memberimu gaji tahunan sebesar 1 juta. Petik 2. Petik 2. Permintaan ini sungguh menarik. Tahukah Anda? Chenrut kini menjadi bintang populer di industri hiburan dan banyak dicari investor. Cantik seperti bunga, seksi dan menawan. Menjadi penjaga keindahan alam, tak terpisahkan 24 jam sehari, adalah berkah yang didapat di kehidupan sebelumnya. Apalagi yang bisa terjadi dengan bintang besar ini jika dia tidak bisa melindungi segalanya. Sekalipun dia laki-laki,
dia tidak akan tergoda. Selain itu, ada gaji tahunan sebesar 1 juta. Ini adalah hal bagus yang langka bahkan dengan lentera. Bahkan Chen Rut berpikir bahwa pria di depannya tidak punya alasan untuk menolak permintaannya. Tapi tanpa diduga, Anda salah paham. Qin Feng berkata dengan tenang. Saya tidak berurusan dengan orang ini untuk membantu Anda. Itu hanya karena dia memprovokasi saya. Itu saja. Petik 2. Tolong tanyakan pada orang lain. Petik 2. Setelah mengatakan itu, Qin Feng tampak acuh tak acuh. Terlalu malas untuk memperhatikan. Dan bahkan menutup matanya untuk beristirahat. Kamu. Tanda seru petik 2. Chen Lucy cemberut untuk beberapa saat. Wajahnya memerah karena marah. Dia memelototi Qin Feng. Dan berkata dengan marah, jika kamu tidak melakukannya, kamu pikir kamu ini siapa? Aku benar-benar tidak berterima kasih. Setelah mengatakan itu, dia merasa kesal dan tidak ingin lagi memperhatikan Qin Feng. Dia memalingkan wajahnya dan mendengarkan musik. Tampak marah. Mungkin, orang luar yang tidak memahami alasannya tidak akan memahami operasi Qin Feng. Bahkan lebih sulit lagi untuk memahami alasannya menolak kecantikan. Namun kenyataannya, Qin Feng telah melihat terlalu banyak keindahan. Siapapun yang Anda temukan, kecantikan dan penampilan mereka tidak akan kalah dengan Chen Rut. Terlebih lagi, dua wanita yang paling dia cintai dan paling penting di hatinya, Lin Qingge dan Ning Qingsui, telah membuang Chen Rut ribuan mil jauhnya. Dia masih harus memikirkan Chen Rut akan menikahinya sebagai istrinya. Belum lagi, menjadi pengawal wanita seperti itu. Dia tidak sebebas itu. 3 jam kemudian, pesawat tiba di Bandara Shanghai dengan lancar. Qin Feng turun dari pesawat. Yang terlihat adalah angin Shanghai yang unik dengan sedikit bau asin. Serta gedung pencakar langit yang dibangun di sepanjang laut semuanya terasa familiar. Karena wanita tercintanya Lin Qingge sedang menunggunya di sini. Juga, dua bayi di dalam perutnya. Saya tidak tahu bagaimana keadaan kedua bayi itu. Perut Qingge pasti lebih besar, bukan? Memikirkan hal ini, Qin Feng tidak bisa menahan senyum. Dan tidak sabar untuk melihat Lin Qingge. Saat ini, suara ketidakpuasan Chen Rut terdengar di telinganya. Apa yang kamu lakukan di sini? Jika kamu tidak segera pergi, kamu tidak akan bisa pergi. Orang-orang Tuan Shen akan melawanmu. Bab 433 mencari pertengkaran. Memenuhi Anda. Meski bocah nakal yang sedikit bicara dan meremehkan dirinya sendiri ini membuat Chen Lucy sangat marah. Tapi pada akhirnya, dia tetap membantunya. Jadi dia mengingatkannya dengan dingin. Tapi sebelum Qin Feng bisa menjawab, Shen Shuai berjalan dengan arogan. Kali ini, punggungnya mengeras. Pergi, kamu bocah. Kamu tidak bisa pergi hari ini. Kamu tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Dan jika kamu menyinggung perasaanku, Shen Shuai, aku tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja. Shanghai ini adalah wilayahku. Hahaha. Petik 2. Melihat hal tersebut, para penumpang yang turun dari pesawat pun tidak berangkat. Sebaliknya, mereka semua memilih diam, seolah menunggu untuk menonton pertunjukannya. Di mata semua orang, Qin Feng melebih-lebihkan kemampuannya untuk memprovokasi Shen Shuai. Dia pasti tidak punya buah yang enak untuk dimakan. Dan pasti ada kesenangan untuk ditonton. Tanpa diduga, Qin Feng mendengus dingin dan berkata dengan arogan, aku akan memberimu sedikit nasihat. Keluar dari sini sebelum aku marah. Dan jangan mencari kematian lagi. Jika tidak, kamu akan menyesal jika kamu melakukannya. Menjadi musuhku. Sayang sekali, Shen Shuai sama sekali tidak menganggap serius Qin Feng. Berpikir bahwa dia hanyalah rakyat jelata dan peran kecil. Bukan saja dia tidak peduli dengan peringatan itu, dia juga mencibir. Nak, siapa yang ingin kamu takuti? Kamu hanya paria. Dan kamu benar-benar menipuku. Petik 2. Oke, akan kutunjukkan siapa yang mencari kematian. Telepon, aku turun dari pesawat. Kemarilah. Segera setelah dia selesai berbicara. Tendang, 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 tendang. Tiba-tiba, diiringi ledakan langkah kaki yang kacau.
Pemandangan yang mencengangkan terjadi di depan mata semua orang. Ratusan orang terlihat bergegas mendekat dengan cara yang mengancam. Mereka semua mengenakan jas hitam dan kacamata hitam. Mengerikan. Seperti serigala dan harimau. Segera, sekelompok pria besar datang dan membungkuk hormat kepada Sui Sen. Tuan, 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 titik titik titik, dengarkan aku. Dengan dukungan ratusan pengawal, Sen Sui menjadi sombong dan sombong. Dia tidak lagi menunjukkan ekspresi pengecut di pesawat sebelumnya. Dia menatap Qin Feng dan berkata, anak ini, yang tidak tahu apakah harus hidup atau mati, sebenarnya berani memukuli saya di pesawat. Saya ingin Anda menghadapinya dengan keras. Patahkan dulu kakinya untuk saya. Petik 2. Ya, Tuan. Sekelompok pengawal merespons dan segera mengepung Qin Feng. Alis terangkat dan mata terangkat. Dan tampilannya garang. Kamu bocah. Kamu berani menyentuh tuan muda kami. Kamu mencari kematian. Melihat pertarungan ini, para penumpang di sekitarnya yang awalnya berencana untuk menonton kesenangan itu semua tersentak ketakutan. Bagaimanapun, itu tetaplah Tuan Sen. Hanya dengan satu panggilan telepon, begitu banyak pengawal elit yang dipanggil. Sekarang, anak ini akan sial. Hahaha. Sen Sui tertawa dengan arogan dan mengejek Qin Feng. Wah, ada apa? Bukankah kamu masih sombong denganku di pesawat sebelumnya? Kamu tidak akan takut sekarang, kan? Chen Rut juga berkeringat untuk Qin Feng. Jika dia jatuh ke tangan Sen Sui, hidupnya akan dalam bahaya. Namun, jika anak laki-laki ini bisa lebih sopan dan menghormatinya, serta patuh, dia sebaiknya maju menjadi perantara atas namanya dan meminta Sen Sui untuk melepaskannya. Sayang sekali anak ini begitu menyebalkan sehingga dia bahkan tidak menganggapnya sebagai bintang besar dan berbicara dengan dingin. Aku harus memberinya pelajaran yang panjang. Jadi, bahkan Chen Rut tampak seperti sedang menonton pertunjukan dan berencana untuk tidak ikut campur. Menghadapi ratusan pria galak ini, siapapun pasti ketakutan setengah mati. Tapi Qin Feng tenang dan tidak takut. Dan bahkan tidak ada sedikit pun rasa takut di wajahnya. Saya telah melihatnya, Qin Feng berkata dengan penuh minat. Saya tidak menyangka bahwa seorang pemuda kaya akan berani meminta orang datang ke bandara untuk menimbulkan masalah di siang hari bolong. Apakah ada hukum dalam dirinya? Mata. Hahaha. Mendengar ini, Sen Sui rasanya seperti mendengar lelucon dan dia langsung tertawa terbahak-bahak. Yang tak tersentuh adalah yang tak tersentuh. Mereka sangat bodoh. Biar ku beritahu. Jika kamu punya uang, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Tidak peduli betapa hebatnya hukum. Ia harus menyerah pada uang dan kekuasaan. Tak tersentuh sepertimu. Bagaimana dia masih bisa mengendalikanmu? Aku, petik 2. Sangat murah hati. Namun, aku bisa memberimu kesempatan lagi. Sekarang. Segera berlutut padaku dan bersujud padaku untuk meminta maaf. Ngomong-ngomong, kamu pernah menamparku di pesawat. Biarlah tampar dirimu sendiri 999 kali. Jika aku puas, aku bisa melepaskanmu. Petik 2 titik. Petik 2. Semua orang yang hadir tidak bisa menahan gemetar ketika mereka mendengar permintaan arogan Sen Sui. Ini terlalu mendominasi dan kejam. Nampaknya dengan status berbeda. Dilarang keras main-main dengan orang-orang kelas atas tersebut. Jika tidak, inilah yang akan terjadi. Dan sekarang, jika anak ini tidak menurut, dia mungkin sudah mati. Sekalipun dia tidak mati, kakinya akan patah dan dia akan cacat seumur hidupnya. Tidak ada cara lain selain berkompromi. Oke. Di depan semua orang, Qin Feng mengangguk dan berkata sambil setengah tersenyum. Saya hanya berlutut. Oke. Haha, dia mendesak dengan mata mengejek. Nak, jika kamu tahu apa yang terjadi, berlututlah dan tampar dirimu sendiri. Kami datang. Saat berikutnya, di hadapan semua orang, dia benar-benar melakukan gerakan gila yang tidak dapat dibayangkan oleh siapapun. Dia tidak berlutut, tetapi dengan mata tajam dan momentum seperti naga, dia mengulurkan tangan besarnya dan meraih Sen Sui. Kerah. Kemudian, dia menendang lekuk kaki Sen Sui. Itu seperti pukulan dari batu besar.
menyebabkan lutut Shen Shuai membentur tanah keras yang dingin. Ah! Shen Shuai kesakitan dan berteriak dengan keras, "Sialan! Bocah! Beraninya kamu!" His! Kejutan besar di sekujur tubuh mereka. Seolah-olah mereka disetrum dengan listrik. Seolah-olah sepasang tangan tak kasat mata telah mencubit jantungku. Hampir membuatku tercekik. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa Qin Feng akan menjadi begitu gila. Bukan saja dia tidak takut. Dia bahkan memukuli Shuai Shen dengan kejam. Ini belum berakhir. Apakah tidak ada tamparan lagi di wajah? Ambillah. Qin Feng meraih Shen Shuai. Memaksanya berlutut di tanah karena malu. Dan menamparkan wajah Shen Shuai beberapa kali. Metodenya tajam dan tanpa ampun. Jepret, jepret, jepret. Shen Shuai berstatus bangsawan dan dimanjakan. Dia belum pernah diperlakukan seperti ini sebelumnya. Sudut mulutnya. Rasa sakitnya luar biasa dan jeritannya melengking. Ah, sialan. Nak, kamu masih berani memukulku. Kamu sudah mati. Aku tidak akan pernah melepaskanmu. Kamu semut. Keluar dari sini. Lebih dari selusin kali. Qin Feng mendengus dingin dan menendang Shen Shuai sejauh 3 kaki. Seolah-olah dia baru saja menendang bola. Bab 434. Menjadi musuhku. Kamu akan menyesalinya. Celakalah. Shen Shuai diusir oleh Qin Feng. Benda itu menghantam tanah dengan keras. Wajahnya yang terbakar bengkak hingga bengkak. Dan mata biru dan ungunya menyipit. Wajahnya berlumuran darah dan dia berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan sehingga dia tidak tahan melihatnya. Dan dia meratap tanpa henti. Ya Tuhan, melihat Shuai Shen dipukuli seperti ini. Semua orang yang hadir terkejut dan hati mereka dipenuhi gelombang besar. Bahkan Chen Rut sangat terkejut. Matanya membelalak. Dan dia tidak dapat mempercayainya. Gila, sangat gila. Anak ini hampir mati. Bukan saja dia tidak tahu bagaimana harus takut. Dia juga berani menyerang Shen Shuai lagi dan memukulinya dengan sangat menyedihkan. Mungkinkah? Apakah kamu benar-benar tidak ingin mati? Tuan, Tuan. Apa kabar? Dan sekarang, para pengawal berbaju hitam semuanya terkejut. Karena, tuan muda mereka yang mulia dipukuli di depan mata mereka. Sialan, bocah ini benar-benar tidak menganggap serius lebih dari 100 orang ini. Karena terkejut, para pengawal bergegas membantu Shen Shuai. Dan mereka semua ketakutan. Sialan. Shen Shuai menutupi wajahnya yang merah dan bengkak dan menatap Qin Feng dengan mata yang hampir seperti pembunuh. Kemarahan muncul dari hati. Kejahatan muncul dari keberanian. Dia benar-benar gila. Pukul, patah tangan dan kaki anak ini. Dan ikat dengan rantai. Aku ingin. Dia menjadi anjingku. Petik 2. Sialan. Petik 2 petik 2. Ya, para pengawal segera bergegas menuju Qin Feng. Mata mereka penuh dengan niat membunuh. Seolah ingin membuatnya terlihat baik. Ya Tuhan, melihat pertempuran akan segera terjadi. Udara dipenuhi dengan bau mesiu yang menyengat. Penumpang di sekitar yang menyaksikan kemeriahan pun ikut ketakutan. Mereka semua mundur ketakutan. Takut akan menyakiti Ciu. Tepat pada saat kritis. Tunggu. Tiba-tiba, Qin Feng tiba-tiba mengungkapkan cibiran misterius saat dia melihat ratusan pria ganas yang menyerangnya. Anak nakal. Apa kata-kata terakhirmu saat kematian sudah dekat? Shen Shuai bertanya dengan marah. Tidak, Qin Feng menggelengkan kepalanya. Aku sudah memberitahumu sejak lama bahwa kamu akan menyesal jika kamu menjadi musuhku. Petik 2. Lihat di mana. Hah. Setelah mendengar kata-kata Qin Feng, semua orang yang hadir merasa sedikit bingung. Apa maksudmu? Nak, meskipun mereka bingung, semua orang di tempat itu, termasuk Shen Shuai, mau tidak mau mengikuti arah yang ditunjuk Qin Feng dan menoleh. Saya tidak tahu apa yang saya lihat, tetapi saat berikutnya, mata semua orang membelalak karena terkejut. Tubuh mereka gemetar hebat, dan mereka semua menunjukkan ekspresi yang luar biasa. Karena di mata mereka, pemandangan luar biasa muncul. Ratusan orang berjalan menuju arah ini dengan kecepatan penuh. Masing-masing dari mereka adalah orang hebat dengan pakaian mewah dan momentum yang menakjubkan. Ada 11 kepala keluarga emas. Ada letnan besar dan perwira dari Departemen Perang Shanghai. Ada juga semua kepala keluarga kaya dan bergengsi di Shanghai yang layak mendapat peringkat tinggi.
Ada begitu banyak tokoh besar. Dan jika Anda memilih satu secara acak, orang itu akan mampu menginjak lautan tanpa gemetar 3 kali. Sekarang mereka berkumpul. Formasinya sangat besar. Dan momentumnya luar biasa. Aura itu sangat mengejutkan hingga membuat orang gemetar ketakutan hanya dengan melihatnya. Apa yang terjadi? Shen Shuai terkejut saat melihat pertempuran ini. Dengan begitu banyak tokoh besar dari Shanghai dan Shanghai berkumpul di sini. Apakah mereka akan menyambut peluang besar? Belum lagi para anggota keluarga kaya raya Shanghai. Mari kita bicara tentang kepala 11 keluarga emas. Mereka mengendalikan Shanghai dan merupakan penguasa sejati di sini. Mereka secara pribadi dapat menyambutnya. Dia tidak dapat membayangkan siapa yang memiliki martabat sebesar itu. Tepat ketika semua orang di ruangan itu sangat gugup dan takut sehingga mereka membuat kesalahan karena kemunculan orang-orang besar ini. Hanya Qin Feng yang diam-diam mencibir. Sebelum menaiki pesawat, dia sudah memberitahu pihak berwenang Shanghai tentang niatnya untuk kembali ke Shanghai. Namun kini, selama perjalanannya ke ibu kota kekaisaran, ia telah menorehkan prestasi luar biasa. Dia dipromosikan ke pangkat yang lebih tinggi dan menjadi yang pertama dari 100 jenderal. Di bawah 1 orang, di atas puluhan ribu. Sungguh keagungan, pemandangan yang luar biasa. Oleh karena itu, setelah mengetahui bahwa Qin Feng kembali, semua orang, termasuk 11 keluarga emas, menyatakan bahwa mereka secara pribadi akan pergi ke bandara untuk menyambut kembalinya Qin Feng. Upacara penyambutan yang megah dan megah harus diadakan untuknya. Qin Feng mengetahui semua ini. Itu sebabnya ketika Shen Shuai menyuruhnya mencari seseorang untuk menidurinya setelah turun dari pesawat, dia mengabaikannya dan bahkan ingin tertawa. Sekarang, tendang, tendang, tendang. Sekelompok tembakan besar dari Shanghai dan Hai-Hai dengan cepat tiba di depan semua orang. Semua orang melihat ke satu tempat dan membungkuk bersama. Selamat datang kembalinya jenderal pertama dari 100 jenderal. Selamat datang kembalinya jenderal pertama dari 100 jenderal. Setelah mendengar sapaan hormat dari bos Shanghai dan Shanghai, semua penumpang yang hadir terkejut. Yang pertama dari 100 jenderal. Itu adalah orang paling mulia di atas istana kekaisaran. Sosok paling penting di atas puluhan juta orang. Mungkinkah keberadaan mulia seperti itu tersembunyi di pesawat mereka hari ini? Tapi mereka tetap tidak tahu apa-apa tentangnya. Tanda tanya. Tiba-tiba semua orang panik. Mereka menatapku dan aku melihatmu. Mencari bolak-balik di antara kerumunan. Saya ingin melihat siapa yang menjadi 100 jenderal teratas, yang membuat semua orang besar di Shanghai dan Shanghai memberi hormat dengan hormat. Sekarang, tendang. Qin Feng maju selangkah, mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, dan menonjol dari kerumunan penumpang dengan momentum seekor naga. Seperti raja sejati tertinggi yang mendominasi dunia, menikmati pemujaan semua orang. Pemandangannya tidak terbatas dan kesombongannya luar biasa. Apakah itu kamu? Shen Shuai terkejut. Matanya hampir keluar dari kepalanya. Kamu adalah pemimpin dari 100 jenderal. Tanda tanya. Bagaimana mungkin? Sangat mungkin. Qin Feng He mencibir dan berbalik untuk memandangnya dengan merendahkan. Tidak, kan? Aku sudah memperingatkanmu sejak lama. Kamu akan menyesal jika menjadi musuhku. Sekarang, menurutku kamu harus tahu siapa penguasa Shanghai yang sebenarnya. Petik 2. Celaka. Shen Shuai sangat ketakutan hingga dia langsung pipis. Baru pada saat itulah dia menyadari apa yang telah dia provokasi. Dia sangat ketakutan sehingga dia tidak bisa berdiri diam dan terjatuh ke tanah. Matanya ngeri. Wajahnya pucat. Dan bajunya langsung basah oleh keringat dingin. Ya Tuhan, Chen Lucy juga menutup mulutnya karena terkejut. Matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Tanpa diduga, pria yang duduk di sampingnya sepanjang jalan sebenarnya adalah pemimpin dari ratusan jenderal yang lebih rendah dari satu orang dan lebih tinggi dari puluhan ribu orang. Tapi dia berbicara dengan Qin Feng seperti itu. Dan dia tidak tahu apakah harus memintanya membantu menangani Shen Shuai yang menjilati anjing. Sudah berakhir, dia telah menyinggung seseorang yang tidak bisa tersinggung. Plop, saat berikutnya, Chen Rut sangat ketakutan hingga dia pingsan.
Wajah cantiknya dipenuhi keringat dingin. Dan dia benar-benar panik. Bab 435 Izinkan saya menunjukkan kepada Anda siapa penguasa Shanghai. Di saat yang sama, penumpang di sekitar mereka akhirnya menyadarinya. Jadi begitu, pantas saja Qin Feng meninggalkan pemuda kaya Shen Shuai di pesawat dan bahkan berani memberinya pelajaran. Dia yang berani mencintai Qin Feng adalah pria hebat yang menghormati Qitian. Memikirkan hal ini, semua orang memandang Qin Feng. Mata mereka penuh kekaguman. Tidak lagi berani untuk tidak sopan. Saat ini, melihat pemandangan ini, Jiang Che, wakil komandan Departemen Perang Shanghai, berdiri. Tuan, permisi. Apakah ini? Qin Feng mencibir. Orang ini kasar padaku di pesawat. Saya memberinya pelajaran. Dan setelah turun dari pesawat, dia benar-benar meminta seseorang untuk membunuh aku. Apa? Setelah mendengar ini, sekelompok bos Shanghai terkejut dan seluruh tempat menjadi gempar. Berani, lancang, dari mana asalmu? Petik 2. Beraninya kamu menyinggung Panglima Shanghai kami. Pemimpin 100 jenderal. Kamu pantas mati. Petik 2. C. Semua yang hadir orang-orang besar dari Shanghai dan Hainan mengambil langkah maju satu demi satu, mengerutkan kening dan memarahi dengan keras. Keagungan yang kuat mengejutkan seluruh penonton. Ekspresi Shen Shuai berubah karena terkejut, dan ususnya berubah menjadi hijau karena penyesalan. Dia sangat ketakutan sehingga dia segera bersujud kepada Qin Feng dan memohon belas kasihan. Tidak, tidak, tidak. Saya tidak berani melakukannya lagi. Ini salah saya. Saya buta. Bahwa kamu adalah pemimpin dari 100 jenderal. Aku akan membunuhmu. Aku tidak berani menantangmu bahkan jika aku mati. Kamu punya banyak uang. Tolong beri aku waktu istirahat. Petik 2. Di tempat, dan kelompok ratusan pengawal berbaju hitam di belakangnya yang memanggil dengan panggilan. Semuanya memiliki mata yang sangat ketakutan. Dan keberanian mereka hancur. Celup, celup, tanda seru petik 2. Celup, Qin Feng bertanya dengan sedih. Anak siapa orang ini? Tanda seru petik 2. Itu milikku. Tempat, Tuan. Ketidakmampuan penjahat dalam disiplinlah yang membuat pengkhianat ini bertabrakan dengan Anda. Mohon maafkan dia demi masa muda dan semangatnya. Muda dan sombong, dan kuat. Mengandalkan kekayaan dan kekuasaan. Dia sombong dan mendominasi. Menyebut orang lain tidak tersentuh. Dan membunuh mereka tanpa ampun. Bagaimana jika saya bukan pemimpin dari 100 jenderal, tetapi dia benar-benar tidak tersentuh? Apakah saya mati tanpa tempat pemakaman? Petik 2 titik titik. Titik petik 2. Ini. Orang kaya itu gemetar. Tidak bisa berkata-kata. Dan dia tidak berani kentut. Dengar, di depan semua orang. Qin Feng memerintah dengan dingin dan mendominasi. Mulai sekarang, larang sepenuhnya keluarga Shen. Dan biarkan mereka merasakan bagaimana rasanya menjadi orang-orang tak tersentuh yang mereka anggap remeh. Kelompok emas keluarga dan keluarga kaya di Shanghai merespons satu demi satu. Meskipun keluarga Shen memang kuat, dengan begitu banyak keluarga kaya dari Shanghai dan Shanghai bergabung, dan bahkan 11 keluarga emas, akan mudah untuk menghancurkan keluarga Shen sampai mati. Ayah dan anak keluarga Shen putus asa. Mereka berlutut dan memohon belas kasihan Qin Feng, berharap meminta Qin Feng bersikap lunak. Namun tak lama kemudian, ayah dan anak tersebut diseret oleh wakil komandan Jiang Che dan anak buahnya. Metode tajam Qin Feng bisa disebut tangan besi yang menggelegar, yang membuat semua orang yang hadir mengaguminya. Tendang, tendang, tendang. Saat ini, Qin Feng mendatangi Chen Lucy. Wajah kecil wanita itu menjadi pucat karena ketakutan. Dan dia duduk terpuruk di tanah. Matanya penuh keterkejutan. Dan dia tidak dapat berbicara. Nona Ruth, Qin Feng berjongkok di depannya dan bertanya sambil tersenyum. Sekarang, apakah Anda masih ingin saya menjadi pengawal Anda? Wajah Chen Ruth penuh keputusasaan. Dia menyusut dan gemetar. Saya tidak berani. Saya hanya mengatakannya dengan santai. Saya salah. Jangan takut, Qin Feng berkata. Ngomong-ngomong, bisakah Anda menandatanganinya untuk saya? Apa? Chen Lucy terkejut. Pemimpin dari 100 jenderal. Orang yang sangat hebat.
akan benar-benar meminta tanda tangannya dari seorang bintang muda. Apakah dia mendengarnya dengan benar? Saya punya teman yang suka mengejar bintang. Jika dia mendapatkan tanda tangan Anda, dia akan sangat senang, bukan? Oke, oke. Chen Lucy terkejut hingga berkeringat dingin tadi. Tapi sekarang dia gembira lagi. Karena dia memperhatikan bahwa Qin Feng sepertinya tidak ingin menimbulkan masalah padanya. Terlebih lagi, jika dilaporkan bahwa bahkan kepala dari 100 jenderal meminta tanda tangan dari kecantikan kecil ini, dia akan menjadi lebih terkenal di masa depan. Ini kesempatan yang jatuh dari langit. Alhamdulillah. Setelah mendapatkan tanda tangan Chen Rut, Qin Feng bersosialisasi dengan orang-orang besar Shanghai dan Shanghai yang datang untuk menyambutnya. Kemudian, dia pergi ke cabang Shanghai Longmen sendirian. Sebelum pergi ke ibu kota kekaisaran, Qin Feng mengkhawatirkan Lin Qingge yang sedang hamil. Jadi dia mengirimnya ke sini untuk dirawat dan dilindungi oleh murid Longmen. Segera, Zhu Xiaojun datang. Tuan muda, selamat. Tuan muda, selamat. Tuan muda. Anda pergi ke ibu kota kekaisaran. Dan Anda benar-benar kembali dengan gelar pemimpin 100 jenderal. Sungguh mengagumkan. Petik 2. Anda adalah orang yang cerewet. Ya, Qin Feng berkata. Saya bertanya, apakah Qingge baik-baik saja? Oke, Zhu Xiaojun berkata. Kami telah melindunginya dengan sangat baik. Tetapi dia sangat merindukanmu, sangat menantikan kepulanganmu siang dan malam. Petik 2. Saya mengerti. Qin Feng mengangguk. Tetapi mengingatkan, ngomong-ngomong, jangan panggil saya Tuan Muda Longmen bahkan di depan Qingge. Saya punya membuat terlalu banyak musuh. Ini hanya akan terjadi. Itu akan membawa masalah yang tak ada habisnya. Ingat. Dimengerti. Segera. Qin Feng memasuki halaman belakang. Dan dia akhirnya melihat kekasih yang dia pikirkan siang dan malam. Lin Qingge berada di halaman. Setelah beberapa lama tidak melihatnya, perutnya membesar dan dia tampak semakin hamil. Bahkan berjalan pun memerlukan kehati-hatian. Jiang Ruolin juga ada di sini. Qingge, Qin Feng berteriak. Aku kembali. Melihat Qin Feng, Lin Qingge sangat bersemangat sehingga dia segera bergegas dengan senyuman di wajahnya dan melemparkan dirinya ke pelukan Qin Feng. Qin Feng, kamu, akhirnya aku kembali. Aku sangat merindukanmu. Jiang Ruolin mengikuti dan berteriak, Qingge, pelan-pelan, hati-hati. Petik 2. Petik 2. Qingge, aku juga merindukanmu. Qin Feng memeluknya. Wanita tercinta. Merasakan kelembutannya. Merasakan ledakan kebahagiaan di hatinya. Dan berkata, bagaimana kabarmu selama ini? Apakah kamu bosan? Tidak. Lin Qingge menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum. Ruolin akan sering datang untuk menemaniku. Aku baik-baik saja. Ngomong-ngomong, ku dengar kamu mengalahkan utusan Turki dan memberikan kontribusi besar kepada Daxia. Sekarang, kamu sudah menjadi pemimpin dari 100 jenderal. Sangat bahagia untukmu. Keduanya saling berpelukan dengan penuh kasih sayang dan menikmati reuni yang hangat.